Jadi yang pertama gini, sebelum masa perdamaian dunia setelah Perang Dunia Kedua ya, itu kan masih ada perbudakan di muka bumi ini. Dari sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sampai beliau diutus sampai periode masa-masa kejayaan Islam, Khulafaur Rasyidin, 4 orang sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Kesultanan Utsmaniyah, sampai Perang Dunia Kedua itu memang masih ada perbudakan. Dan zaman itu perbudakannya itu metodenya adalah orang yang keluar nih, kita keluar sama keluarga. Terus kan belum ada keamanan seperti sekarang. Jadi perampok bisa setiap saat merampok kita di tengah jalan, diambil harta kita, kita dibelenggu, dibawa ke pasar perbudakan lalu diperjualbelikan. Kan begitu sistem yang sudah ada dari dulu. Gitu. Bahkan kalau kita baca sejarah Amerika awal-awal berdiri, bagaimana orang kulit hitam diperbudakan dan kisahnya itu menyedihkan sekali. Saya sampai ngikutin itu kan, bagaimana perbudakan sebenarnya mereka leluasa bisa membunuhnya, bisa memukulnya, segala macam hal yang bisa dibuat dan tidak kena hukum. Nah, waktu Nabi SAW datang, keadaan ini sudah ada. Maka ada syariat yang diterapkan. Nah, yang diterapkan adalah budak-budak yang ada di pasar, yang ditemukan, dianjurkan untuk umat Islam untuk membelinya, kemudian membebaskan. Maka dalam Al-Quran ada fakku raqabah, tahriru raqabah, bebasin budak, gitu kan. Selalu gitu. Bahkan pembebasan budak ini bisa jadi pembersihan dosa yang dilakukan. Namanya kafarah. Kayak misalnya gini, suami istri bergaul hubungan biologis yang halal tentunya suami istri di siang hari Ramadan. Ya. Kemudian mereka kan melanggar tuh, batal puasanya. Nah, dalam Al-Quran digambarkan mereka kena denda. Selain harus taubat kepada Allah dan mengganti hari lain puasanya, mereka harus bebasin budak. Atau kalau tidak punya puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak mereka memberi makan 60 orang miskin. Kan gitu. Jadi ini opsi pilihannya. Berarti memang mereka bisa jadi kafarah, bisa jadi pembersih. Ya. Dan para sahabat Nabi termasuk Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau itu setiap hari bawa uang ke pasar budak, beli 36 budak. Beliau standarnya 36 sampai 40, tapi 36 yang sering beliau beli. Terus beliau mengatakan kalian bebas gitu. Karena Allah gitu, dibebasin semuanya. Nah, itu salah satu poin yang dilakukan pada perbudakan-perbudakan ini. Nah, kemudian juga selain mereka dibebasin, selain mereka juga bisa dijadikan sebagai bahan tadi tebusan denda pelanggaran. Nah, bagi kaum wanitanya itu disebutkan dalam Al-Quran, gitu kan? Dan ini bisa dilihat insya Allah bukan dari pendapat saya, artinya hampir semua buku fikih bisa menjelaskan masalah itu.